Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armi Fauzia Widiandini dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi mengenai katabolisme. Katabolisme ialah proses perubahan dari kompleks menjadi sederhana. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ialah respirasi yang membutuhkan oksigen dan memiliki 4 tahapan biokimia, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahap awal ialah glikolisis. Glikolisis ialah pemecahan glukosa menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini berlangsung di sitoplasma atau di sitosol. Berikut urutan dari glikolisis. Yang pertama ialah glukosa 6 karbon berubah menjadi glukosa 6P atau 6 fosfat dengan bantuan ADP. Kemudian glukosa menghasilkan fruktosa 6P. Fruktosa 6P dengan bantuan ADP berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Mengapa menjadi bifosfat? Karena di ujung kiri kanan karbon terdapat fosfat. Kemudian terdapat dua proses, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid. Yang pertama itu gliseraldehid 3 karbon akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan NADH+. Namun NADH+ tidak dapat bekerja jika NAD tidak dibantu dengan fosfat. Jadi NAD harus dibantu dengan fosfat sehingga NADH dapat digunakan dan gliseraldehid dapat berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan ATP. Kemudian 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan H2O. 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenolbifurat dengan bantuan ATP. Kemudian fosfoenolbifurat menghasilkan asam pirufat. Untuk tahapan dihidroksiaseton fosfat sama dengan gliseraldehid. NADH tidak dapat digunakan jika NAD tidak dibantu dengan fosfat, sehingga fosfat harus membantu NAD agar NADH dapat digunakan. Kemudian dari dihidroksiaseton fosfat akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dengan bantuan ATP, 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan H2O. 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenolbifurat dengan bantuan ATP, dan fosfoenolbifurat menghasilkan asam pirufat sebagai hasil akhir. Untuk sederhananya yaitu glukosa plus 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP. Tahapan yang kedua dari respirasi aerob ialah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ialah proses perubahan asam pirufat di dalam mitokondria menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Tahapannya ialah asam pirufat yaitu hasil dari glikolisis. NADH+ itu akan berubah menjadi NADH. Kemudian asam pirufat akan mengeluarkan CO2. Dengan bantuan koenzim A akan menghasilkan asetil CoA. Kemudian ini langkah sederhananya. 2 asam pirufat plus 2 koenzim A menghasilkan 2 asetil CoA plus 2 CO2 plus 2 NADH. Tahapan ketiga ialah siklus Krebs. Siklus ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Urutannya ialah dari asetil CoA 2 karbon itu menghasilkan asam sitrat 6 karbon, kemudian menghasilkan asam isositrat 6 karbon. Dan
NAD akan dibantu dengan CO2 sehingga menjadi NADH. Kemudian NADH membantu asam isositrat untuk berubah menjadi asam ketoglutarat 5 karbon. Kemudian asam ketoglutarat kemudian CO2 CoA datang mengubah menjadi CO2. Kemudian NAD berubah menjadi NADH sehingga menghasilkan suksinil CoA. Lalu GDP plus P berubah menjadi GTP, sedangkan ADP berubah menjadi ATP dan menghasilkan energi sehingga menghasilkan asam suksinat. Dengan bantuan FADH2, asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat dengan bantuan H2O akan berubah menjadi asam malat. Kemudian dengan bantuan NADH berubah menjadi asam oksaloasetat. Gambaran sederhananya ialah 2 asetil CoA plus 2 asam oksaloasetat menghasilkan 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP plus 4 CO2.